Ada yang jago sastra, tapi nilai matematikanya biasa aja. Ada yang nilai sainsnya rendah, tapi pelajaran olahraganya jago banget. Kok bisa gitu ya? Nah, jawabannya ada di video berikut. Gaya belajar dan tipe kecerdasan. Jadi, pertanyaan di awal tadi ada kaitannya sama materi yang akan dibahas, yaitu gaya belajar dan tipe kecerdasan. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar adalah ciri khas yang dimiliki seseorang dalam menangkap informasi dan memberikan respon terhadap proses pembelajaran yang diterimanya. Dengan menggunakan gaya belajar ini, seseorang akan lebih mudah memahami materi pembelajaran secara maksimal dan mencapai hasil yang diharapkan. Setelah mengetahui gaya belajar itu apa, nah gimana nih gaya belajar itu bisa dimiliki seseorang dan faktor apa sih yang mempengaruhi? Nah, jadi ada beberapa faktor nih, yaitu ada faktor fisik, faktor emosional, faktor sosiologis, dan faktor lingkungan. Nah, jadi ini tuh berintikan bahwa seiring bertambahnya perkembangan dan pengalaman yang dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, setiap anak ini akan menemukan hal baru, lalu menyeleksi nih, dan juga menilai mana cara atau pendekatan untuk belajar yang dirasa memenuhi kesesuaian dan kenyamanan oleh anak tersebut. Jadi begitu nih, gaya belajar itu bisa dimiliki dan faktor yang mempengaruhinya. Lalu, apa aja ya macam-macam dari gaya belajar itu dan bagaimana karakteristiknya? Yang pertama adalah gaya belajar visual. Nah, seseorang dengan gaya belajar visual cenderung memperhatikan dan menggunakan gambar, grafik, warna, serta imajinasi visual dan spasial. Contohnya ini seperti buku, majalah, grafik, ataupun mind mapping. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Dalam gaya belajar auditori, seseorang ini akan lebih mudah nih dalam menangkap informasi dari suara ataupun bunyi. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik yang ditandai dengan cepat menerima dan mengolah informasi dari aktivitas fisik. Misalnya berupa sentuhan, kehadiran alat peraga, maupun partisipasi diri sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Oke, itu dia seputar gaya belajar. Tapi nggak cuma sampai di situ nih. Ternyata gaya belajar ini tercermin dari kecenderungan kecerdasan yang dimiliki oleh individu tersebut. Kecerdasan-kecerdasan ini dikenal juga dengan kecerdasan majemuk ataupun multiple intelligence. Dengan mengetahui multiple intelligence, seseorang bisa menyesuaikan gaya belajar yang diterapkan dan dibutuhkan sesuai kecerdasan yang dimilikinya. 9 jenis kecerdasan dalam multiple intelligence. Yang pertama adalah verbal linguistik. Nah, ini berkaitan banget sama lisan maupun tertulis. Contohnya ini seperti mengucapkan, mendengarkan, dan melihat tulisan. Yang kedua adalah visual spasial, yaitu kemampuan untuk memahami gambar-gambar dan bentuk. Seperti melalui warna, coretan, arah, bentuk, dan ruang. Yang ketiga adalah kecerdasan logika matematika. Nah, kemampuan ini berkenaan banget nih sama angka dan kemahiran menggunakan logika. Yang keempat adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini berkaitan dengan kemampuan menangkap, membedakan, dan mengekspresikan diri melalui bunyi-bunyi atau suara-suara yang bernada dan berirama. Selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik yang berkaitan dengan mengekspresikan ide, perasaan, serta keterampilan menggunakan gerak seluruh tubuh. Lalu ada kecerdasan interpersonal, yaitu melibatkan kemampuan untuk memahami dan melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, ada interpersonal, ada juga kecerdasan intrapersonal, yaitu berkaitan dengan aspek internal dalam diri seseorang, seperti menyadari keadaan emosional, perasaan, dan motivasi diri dengan baik, untuk sering merefleksi diri, menganalisis, dan menilai kekuatan diri.
Lalu ada kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini cenderung memiliki ketertarikan pada alam dan biasanya tertarik untuk melakukan eksplorasi dan mempelajari spesies lainnya. Yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial, yaitu merenungkan pertanyaan besar tentang topik seperti makna hidup dan bagaimana tindakan dapat mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, itu dia pembahasan mengenai gaya belajar dan tipe kecerdasan majemuk. Berikut kesimpulannya. Nah, jadi antara gaya belajar dan kecerdasan majemuk ini saling terkait ya, dan saling juga memberikan pengaruh nih. Karena semua anak itu cerdas, semua anak itu istimewa. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat.